Persiapan matang sedang dilakukan oleh pelatih timnas Australia jelang laga melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Baru-baru ini pelatih timnas Australia, Tony Popovic, berbicara soal pergantian pelatih di skuad timnas Indonesia. Ia tak menyangka bahwa pelatih sebelumnya, yakni Shin Tae-yong, akan diganti dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Popovic mengaku serius menghadapi Indonesia yang kini memiliki wajah baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Terlebih skuad Garuda diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan Belanda yang diproyeksikan memperkuat pertandingan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pelatih baru Indonesia ini akan berambisi untuk menorehkan hasil positif pada laga Australia versus Indonesia. Selain itu, ia menyampaikan bahwa pihaknya yakin timnas Indonesia memiliki performa yang bagus dalam pertandingan. Duel melawan Indonesia diprediksi akan menjadi pertandingan hidup mati bagi kedua tim, mengingat posisi kedua negara di klasemen grup C sangat kompetitif. Diketahui, Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dan hanya terpaut 1 poin dari Australia. Dalam riwayat pertandingan, sejatinya Indonesia pernah melawan Australia dengan skor 0-0 di SU Gebek, Jakarta pada ronde laga September. Adanya pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi kedua pelatih, Popovic dan Patrick Kluivert, yang sama-sama membawa ambisi besar untuk membawa negara masing-masing ke Piala Dunia 2026. Pelatih Oxford United Gary Rowett buka suara setelah calon striker naturalisasi timnas Indonesia Ole Romeni hampir membobol gawang Stoke City. Ole Romeni melakoni debut bersama Oxford United saat bertandang ke markas Stoke City dalam matchday ke-22 Championship. Dalam pertandingan tersebut, Oxford ditahan Stoke 0-0. Romeni yang menjadi pemain pengganti dalam laga itu memiliki peluang emas pada menit ke-82. Akan tetapi setelah Romeni melewati kiper Stoke, Victor Johansson, pemain 24 tahun tersebut, gagal memanfaatkan peluang itu. Tendangan oleh Romeni masih membentur mistar gawang. Hilangnya peluang emas Romeni yang bisa memberikan kemenangan kepada Oxford United tersebut disayangkan Gary Rowett. Meski begitu, Rowett memaklumi hal tersebut. Pelatih asal Inggris itu menilai Romeni masih gugup dalam melakoni laga pertama bersama klub baru. Saya pikir kami pasti bisa meraih ketiga poin dengan peluang Ole. Dia adalah finisher teknis yang sangat bagus dan peluang itu terbuka begitu saja. Dan mungkin karena ia merasakan peluang di pertandingan pertamanya, mungkin ia memanfaatkannya sedikit. Ia sangat tidak beruntung, kata Rowett. Kendati melawan Stoke City yang memiliki peringkat di bawah Oxford United, Rowett menilai pertandingan tersebut sulit bagi timnya. Setelah diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert diyakini langsung menjalankan salah satu perannya. Peran yang dimaksud adalah membujuk pemain-pemain keturunan kelas dunia agar mau dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, Patrick Kluivert ditugaskan melobi pemain keturunan. Lantas, siapa saja pemain yang berpotensi luluh ketika didekati nama besar Patrick Kluivert? Sosok Ian Maatsen dan Pascal Struijk berpotensi jadi nama yang dimaksud. Pascal Struijk dan Ian Maatsen bukanlah pesepak bola sembarangan. Tingginya harga pasar yang dimiliki keduanya menjadi bukti kualitas mereka. Ian Maatsen yang kini berstatus pemain Aston Villa memiliki harga pasar mencapai 32 juta euro atau setara 534 miliar rupiah. Sementara Pascal Struijk sudah bertahun-tahun eksis menjadi back top di Premier League dan Division Championship. Kini harga pasarannya mencapai 15 juta euro atau setara 250 miliar rupiah. Kabarnya Tottenham Hotspur dan Brighton and Hove Albion berminat mengamankan bek bertinggi badan 190 cm tersebut. Supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia, akan mengawal kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan. Diketahui, mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan meninggalkan tanah air Minggu malam ini.
Kabar kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan disampaikan JJ selaku penerjemah. Lewat Instagram pribadinya, JJ menginformasikan bahwa Shin Tae-yong akan meninggalkan Indonesia menuju Korea Selatan dengan menggunakan pesawat Korea Air. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memang tidak langsung meninggalkan Indonesia sejak resmi diberhentikan sebagai pelatih Garuda pertanggal 6 Januari 2025 lalu. Kini, momen emosional bakal dijalani Shin Tae-yong yang secara resmi akan meninggalkan Indonesia hari ini. Seakan tak ingin menyia-nyiakan momen emosional melepas kepergian Shin Tae-yong yang telah berjasa memajukan sepak bola tanah air. La Grande Indonesia yang selama ini menjadi salah satu basis supporter paling setia dan loyal Garuda dijadwalkan akan mengawal kepergian Shin Tae-yong dari tanah air. Salah satu cabang La Grande Indonesia yang berdomisili di wilayah Tangerang pun telah mengonfirmasi agenda ini lewat Instagramnya. Dalam captionnya, La Grande Indonesia cabang Tangerang menuliskan akan mengantar kepergian Shin Tae-yong yang dianggapnya sebagai pencetak sejarah alias The History Maker Timnas Indonesia. Pecinta sepak bola tanah air harus siap-siap kegirangan karena sebentar lagi Ole Romeni akan menjalani sumpah WNI. Hal ini seperti disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Tentu saja informasi ini menjadi kabar baik. Kans penyerang Oxford United tersebut tampil bersama Timnas Indonesia pada Maret mendatang menjadi semakin besar. Dito mengatakan sumpah WNI untuk Ole Romeni berlangsung Januari ini. Namun, ia masih belum tahu tanggal pastinya serta lokasi pengambilan sumpah dilakukan. Ole Romeni diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia mulai laga kontra Australia pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 20 Maret mendatang. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion GBK Jakarta pada 25 Maret. Tentu kehadiran sang pemain bisa jadi keuntungan skuad asuhan Patrick Kluivert ini. Seperti diketahui, kehadiran Ole bisa menambah ketajaman lini depan Timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu kebelakang, barisan penyerang skuad Garuda selalu kesulitan mencetak gol. Selain Ole, PSSI tengah berupaya naturalisasi gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Khusus buat Jairo masih belum diketahui sudah sampai mana proses menuju WNI-nya. Pemain keturunan milik klub Premier League Aston Villa yakni Ian Maatsen belakangan mengungkap kekecewaan terhadap timnas Belanda. Hal itu membuka harapan bahwa sang pemain mau berpaling untuk membela Timnas Indonesia. Ian Maatsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Meski demikian, Timnas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro 2024, tetapi tidak diturunkan. Saat Belanda memainkan laga UEFA Nations League di awal September 2024, Maatsen nyatanya tidak dipanggil oleh Ronald Koeman. Namanya justru masuk ke dalam daftar panggilan Timnas Belanda U21 untuk kualifikasi Euro U21 2025. Menyitat beIN Sports, Maatsen mengakui kecewa dirinya tak dilirik Timnas senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan di masa mendatang. Andai kedepannya tak kunjung dipanggil Timnas Belanda, Maatsen bukan tidak mungkin bakal mengalihkan pandangannya untuk membela Timnas Indonesia. Ian Maatsen disebut memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meski berpaspor Suriname, tetapi berasal dari Jawa.